Pada tanggal 2 November 2000, kru astronot pertama tiba di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Hampir 25 tahun telah berlalu, dan ISS masih menjadi salah satu proyek paling luar biasa yang pernah diciptakan umat manusia. Selama waktu itu, 280 astronot dari 23 negara telah mengunjungi stasiun ini. Tempat ini telah menjadi laboratorium terapung untuk penelitian luar angkasa, di mana orang-orang dari seluruh dunia berkumpul untuk menjelajahi alam semesta kita. Stasiun ini tetap menjadi sumber inspirasi bagi para penulis dan sutradara film. Ini bukan hanya salah satu bagian terpenting dalam bidang sains umat manusia, tapi juga atribut penting dalam budaya pop. Stasiun ini mengelilingi bumi sekali setiap 90 menit. Dan tak lama lagi, salah satu putaran berikutnya akan menjadi yang terakhir. NASA akan menghancurkan ISS. Para penggemar luar angkasa dan fiksi ilmiah mungkin merasa sedih saat ini, tapi ada alasan kuat di balik keputusan sulit tersebut. IS, seperti benda fisik lainnya, tidak abadi, apalagi dalam kondisi luar angkasa. Memang, tidak ada oksigen, atmosfer, oksidasi material, dan tekanan udara. Tapi ISS bergerak pada ketinggian sekitar 260 mil di atas permukaan bumi dengan kecepatan 17.900 mil per jam, yang hampir 20 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Selain itu, ruang di sekitar planet ini dipenuhi dengan puing-puing yang terdiri dari satelit-satelit yang rusak, dan jangan lupa tentang debu bintang serta serpihan kecil meteor. Bagaimana kalau ada sesuatu yang menabrak stasiun dan menghancurinya berkeping-keping? Ya, NASA memang melacak puing-puing terbesar, tapi jumlahnya semakin banyak setiap tahunnya. Dalam kondisi seperti ini, stasiun tidak bisa melayani kita selamanya. Bagian-bagiannya mulai aus, pengikat stasiun melemah, serta butuh perbaikan sering. Stasiun ini awalnya dirancang bertahan 15 tahun, tapi akhirnya bertahan 2 kali lebih lama. Pada tahun 2030, astronot akan meninggalkan ISS, dan setelah itu stasiun ini akan dihancurkan. Tapi bagaimana caranya mengingat ukuran objek ini? Stasiun ini memiliki berat 430 ton dan ukurannya sebesar lapangan sepak bola. Ini adalah objek terbesar setelah bulan yang mengelilingi planet kita. Manusia melakukan 42 peluncuran keluar angkasa untuk membangun struktur raksasa ini. Mengingat ukurannya dan lokasinya yang dekat dengan bumi, menghancurkan stasiun ini adalah resiko besar. Bayangkan aja stasiun itu hancur menjadi ratusan bahkan ribuan fragmen dan jatuh ke permukaan planet kita. Ya, beberapa potongan ini akan terbakar di atmosfer. Sebagian lainnya akan jatuh ke air, tapi beberapa bagian besar bisa jatuh di kota-kota. Itu akan menjadi hujan meteor yang menghancurin. Pilihan ini terlalu berbahaya, tapi inilah yang akan dilakukan NASA. Pembuangan stasiun ini mungkin akan menjadi operasi yang lebih rumit daripada pembuatannya. Tentu saja, para ilmuwan telah mempertimbangkan opsi lain selain penghancuran. Misalnya, kita bisa memulangkan semua astronot ke bumi lalu mengirim stasiun ke orbit yang lebih tinggi agar bisa terbang di sana selamanya. Namun, operasi seperti itu akan terlalu mahal. Selain itu, mengubah orbit mungkin tidak akan menyelamatkan stasiun dari keruntuhan. Kita jelas gak butuh sebongkah logam raksasa yang bisa hancur kapan saja di atas kepala kita. Itulah sebabnya menghancurkan stasiun adalah satu-satunya pilihan. Untuk menghancurkan stasiun, para ilmuwan berencana mengirimnya ke orbit bumi yang lebih rendah, lalu membawanya melewati atmosfer, di mana beberapa bagian stasiun akan terbakar, dan setelah itu menenggelamkan stasiun di bagian terpencil lautan yang tidak dilalui kapal dan tidak ada ikan yang berenang. Ngomong-ngomong, tempat ini disebut Point Nemo dan terletak di Samudra Pasifik Selatan. Ini adalah titik terjauh dari daratan. Selama bertahun-tahun, orang-orang telah membuang puing-puing luar angkasa dan satelit yang gagal di sana. Tempat ini dianggap sebagai salah satu tempat paling sepi dan paling tidak berpenghuni di bumi. NASA berencana menjatuhkan ISS di sana, tapi ini membutuhkan perhitungan dan kontrol yang sangat presisi. Operasi ini tidak bisa dilakukan tanpa penarik luar angkasa khusus, dan mesin unik ini akan diciptakan oleh perusahaan SpaceX milik Elon Musk. Musk menandatangani kontrak senilai $845 juta dengan NASA. Menurut kontrak tersebut, stasiun luar angkasa harus dihancurkan dengan aman sebelum tahun 2031, dan beginilah operasi sinematik ini akan berlangsung. Rangkat yang akan menurunkan ISS ke bumi akan dibangun berdasarkan desain kapsul kapal SpaceX Dragon. Para ilmuwan berencana menghitung secara detail lintasan penerbangan stasiun, semua sudut masuk dan kecepatan pergerakannya.
Gak boleh ada kesalahan, karena satu aja salah perhitungan bisa berujung pada bencana. Planet kita adalah sebuah objek raksasa dengan gaya gravitasi yang sangat kuat yang menarik benda-benda lain ke arahnya. ISS menggunakan pendorong untuk melawan tarikan ini dan tetap berada di ketinggian yang sama. Jadi, pertama-tama stasiun harus mengurangi daya tahannya. Jika diperlukan, stasiun bisa menggunakan mesin untuk menyesuaikan jalur. Dari ketinggian 260 mil, stasiun akan turun ke orbit 205 mil di atas bumi. Setelah itu, SpaceX akan meluncurkan pesawat penarik luar angkasanya. Semua ini akan terjadi sekitar 1 tahun sebelum tanggal penghancuran yang dijadwalkan. Selama waktu ini, para astronot akan merapikan peralatan ilmiah, berpamitan dengan stasiun, dan kembali ke rumah. Momen sedih ini akan direkam dengan kamera dan diunggah ke internet. Setelah itu, seluruh dunia akan menyaksikan akhir dramatis dari ISS. Pesawat penarik luar angkasa akan merapat ke stasiun dan membawanya ke titik terendah orbit, sekitar 90 mil di atas permukaan. Di sana, stasiun akan mengalami hambatan udara yang sangat besar. Akan semakin sulit untuk mengendalikan jatuhnya. Pesawat penarik harus dilengkapi dengan mesin roket yang kuat untuk mengkoreksi jalur penerbangan. Para ilmuwan akan mengendalikan pesawat ulang-alik menghitung lintasan jatuhnya. Kemudian, perangkat milik SpaceX akan mulai dorong stasiun ke bawah. Benda raksasa luar angkasa itu akan melewati lapisan atmosfer yang paling tebal dan berbahaya. Itu akan membakar stasiun yang pada saat itu udah mulai hancur berkeping-keping. Ini akan menjadi pertunjukan api yang memukau. Beberapa bagian akan terbakar di udara, sementara yang lain akan berhasil menembus penghalang. Dengan kecepatan tinggi, bagian-bagian yang membara akan menabrak permukaan Samudra Pasifik. Jutaan orang akan menyaksikan penerbangan terakhir legenda luar angkasa ini di layar gadget dan TV mereka. Air akan semakin mendekat, dan boom! Potongan-potongan stasiun akan menghantam air dengan suara yang menggelegar. Banyak serpihan kecil lainnya akan jatuh di sekitarnya. Seluruh stasiun akan cepat mendingin dan tenggelam ke dasar laut. Misi selesai. Tapi sejarah stasiun ini belum berakhir. Point Nemo berjarak 2.700 mil dari daratan terdekat ke segala arah, tapi cara terbaik untuk mencapainya adalah dari Pulau Pasca, Chili. Bagaimana jika orang-orang kaya dari seluruh dunia terbang ke Chili lalu melakukan perjalanan ke Point Nemo? Bayangkan aja, menempuh ribuan mil hanya untuk sampai ke lokasi jatuhnya ISS. Orang-orang akan turun dengan batiscap ke dasar laut dan mengambil puing-puing stasiun. Mungkin ada yang mulai menjual nih. Ada juga yang akan menyimpannya di rumah sebagai bagian dari koleksi. Mungkin NASA akan mengambil beberapa modul stasiun untuk dipajang di museum. Tapi apa yang akan terjadi setelah para ilmuwan akhirnya menyingkirkan ISS? Laboratorium luar angkasa ini digunakan untuk penelitian di luar angkasa. Setelah dihancurin, penelitian akan terus berlanjut, tapi dalam skala yang lebih besar. Manusia harus menjelajahi Mars, ingat kan? Untuk misi sepenting itu, perlu mempersiapkan astronot dalam kondisi yang mendekati keadaan di planet merah. Bulan adalah tempat yang sempurna. NASA sedang menjalankan misi Artemis. Kita akan menjelajahi permukaan bulan dan dari sana kita akan melakukan perjalanan panjang ke Mars. Di akhir tahun 2022, NASA meluncurkan sebuah wahana yang terbang melewati bulan. Penerbangan berikutnya akan diluncurkan dengan kru di dalamnya. Penerbangan ketiga akan menjadi perjalanan manusia pertama ke bulan sejak tahun 1972. Secara bertahap, langkah demi langkah, Badan Antariksa berencana mendaratkan beberapa astronot dan modul stasiun luar angkasa di permukaan bulan. Mereka akan membangun pangkalan riset besar di mana mereka akan mempersiapkan diri untuk penerbangan manusia pertama ke Mars. Ngomong-ngomong, apakah kamu setuju untuk ikut perjalanan berbahaya ke planet merah? Silahkan tuliskan jawabanmu di kolom komentar yang tersedia di bawah ini ya.